Silakan duduk kembali. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin, mohon maaf. Jadi saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Kadis Provinsi Jateng, ada para Kadis PTSP. Sebenarnya bukan PTSP, sebenarnya Dinas Penanaman Modal loh. Saya paling alergi menyebut PTSP loh. Para Kadis Penanaman Modal sekabupaten kota. Lalu ada Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Tengah, para akademisi, lalu para pelaku usaha, lalu ada OPD Pemprov Jateng yang juga hadir. Saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya itu bulan lalu sudah bertekak dengan Bapeda karena diundang langsung dengan Bapeda. Sehingga saya mohon ini menjadi lanjutannya agar jangan menjadi terpisah-pisah ketika melihat investasi. Ketika Bapak Ibu berbicara mengembangkan investasi, waktu di Bapeda saya lebih kepada sektor yang harus dikembangkan oleh Bapeda, sehingga kemudian monggo silakan 34 ya kabupaten kota se-Jawa Tengah itu berkiblat di situ. Oh, 35 ya. Belum ada yang ini ya misah ya, masih 35 nggih. Belum, Pak. Nggih, alhamdulillah. Jadi itu yang saya mohon kepada waktu itu kepada Bapeda supaya merancang sebuah strategi pembangunan untuk Provinsi Jawa Tengah, lalu kemudian terkait dengan yang bisa mengaitkan dengan kabupaten kota 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Waktu itu sudah saya gamblangkan semuanya apa yang harus dilakukan. Sampai 2045. Sehingga dugaan saya kalau itu dilakukan oleh Bapeda, kalau misalnya Bapeda nggak ngelakuin, berarti Bapedanya ingkar sama saya itu. Karena saya sudah capek-capek datang ke sana waktu kemarin. Itu artinya sampai 2045 soal investasi dan sektor yang harus dikembangkan itu selesai. 2045 itu berarti kita akan kedatangan 5 presiden lagi. Sehingga sampai 5 presiden nanti soal proyek investasi yang harus dikembangkan se-Jawa Tengah itu selesai. Jika kemarin Bapeda itu mengikuti apa yang menjadi alur pola pikir yang saya paparkan. Gitu ya kira-kira. Jadi kita tidak usah lagi berpikir investasi itu untuk apa. Pertama yang paling penting itu sesuai judulnya, investasi bagi pembangunan daerah. Udah titik, nggak usah kemana-mana. Jadi karena kita ada lembaga penanaman modal. Ketika kita bicara promosi, mari kita promosikan barang-barang yang memang dalam rangka untuk pembangunan daerah. Itu saya selalu dengan Bapeda, dengan seluruh NKRI 34 provinsi, kabupaten, kota, saya selalu bilang, kita ini DPMPTSP, instansi pemerintah. Kalau kita berpromosi, promosilah produk-produk yang memang kita perlukan. Kan begitu. Apa yang kita perlukan? Karena kita pemerintah, ya adalah proyek-proyek yang untuk pembangunan daerah. Provinsi punya maaf ini jadi gatel. Provinsi punya layernya, punya tingkatannya, kabupaten kota punya tingkatannya, dan semua menjadi sinergis karena kemudian menjadilah namanya Indonesia sentris, menjadi Indonesia sentris. Karena itu ketika saya diminta hari ini dengan judulnya pengembangan promosi penanaman modal, ya gampang saja dan saklek saja. Mari kita kembangkan promosi penanaman modal untuk sektor-sektor yang memang untuk pembangunan daerah. Mari kita melakukan kegiatan investasi, promosi investasi bagi sektor-sektor proyek-proyek yang dalam rangka untuk pembangunan daerah. Wes gitu titik, nggak usah pusing-pusing. Sehingga selama ini kalau kita lihat banyak kegiatan promosi investasi itu banyak yang nggak nyambung, banyak yang nggak jelas. Sampai sekarang loh, sampai kemudian Pak Presiden besok selesai ini masih banyak kita bicara investasi itu hanya bayangannya Pak Presiden kepada Pak Bahlil. Setelah itu ke provinsi, kabupaten, kota selesai, nggak ada yang kemudian mengaitkan hal itu. Sehingga kenapa kalau kita bicara investasi, investasinya yang hadir di daerah, provinsi, kabupaten, kota maupun misalnya saya bicara atas nama pusat adalah investasi nasional pusat. Berarti kita harus bicara namanya investasi yang inklusif gitu ya. Baik, saya mulai karena sini bisa ngomong depannya aja bisa lama nanti. Baik, jadi karena saya coba kaitkan dan integrasikan dengan promosi. Jadi kalau kita bicara misalnya kita namanya marketing mix ya, ada beberapa, ada promosi, ada logistik, ada branding gitu. Saya ambil 2 saja ketika bicara promosi.
yaitu saya bicara target yang harus Bapak Ibu lakukan. Pusat punya targetnya pusat, targetnya provinsi yang ini. Kemudian kabupaten kota juga punya targetnya kabupaten kota. Targetnya apa? Ini company. Iya, company sebagaimana entitasnya namanya pemerintah daerah. Saya pusat, pemerintah provinsi juga punya target pembangunannya. Lalu kemudian kabupaten kota juga punya target pembangunannya. Nah, gitu. Jadi nyambung nih. Sehingga kemudian kalau poin kedua yang akan saya coba bahas adalah mengenai akibatnya kalau kita sudah punya target, berarti yang barang yang kita jual apa? Produk unggulan yang kita jual apa? Dan ini tidak bisa main-main. Karena apa? Karena ketika bicara perusahaan saja ketika bicara target, pasti dia akan menjual barang-barang yang memang menjadi strategis buat dirinya. Barang-barang yang memang dibutuhkan buat dirinya. Dibutuhkan apa? Dibutuhkan supaya laku. Misalnya mobilnya Toyota, ya Toyota lah dia mengeluarkan produk-produk baru mobil Toyota yang kemudian dia jual yang memang dia promosikan yang pasti itu. Dia nggak akan menjual produk-produknya milik orang lain atau merek lain atau produk-produknya yang gurem gitu ya. Inilah yang kemudian nanti kita bahas. Lalu kemudian pada penutup. Saya coba buru-buru nih karena tadi moderator suruh ngejar buru-buru kan. Overview. Ini kita punya target investasi. Pak Presiden sudah bilang begini. Ketika kami melakukan namanya nomor satu, Bapak Ibu bisa lihat. Ketika kemudian kami menetapkan bahwa dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Pak Presiden bilang aku mau yang angka itu. Ini Pak Presiden yang bicara waktu itu. Aku pengennya yang di atas. Ya kemudian Pak Presiden sendiri bermain sendiri dengan cara apa? Mengeluarkan target-target investasi atas dasar keinginannya beliau. Sehingga ketika bicara target investasi ketika tahun 2021, karena beliau sudah merasa ini masih kedikitan gitu. Keluarlah yang namanya yang miliknya Pak Presiden itu 900T, padahal kita hanya 858,5 triliun. Demikian 2002, 1.200. Padahal yang kita ancangkan cuma 968,4 triliun. Terus sampai 2023 sampai 2024, di mana Pak Presiden itu bermainnya selalu di atas. Selalu di atas ini. Di mana kemudian ketika keempat tahun terakhir ini, target yang diminta Presiden sudah masuk ke dalam rencana kerja pemerintah, RKP. Masuk. RKP pemerintah. Lalu apa yang diminta Pak Presiden ketika dia memarkup dari target kita, targetnya Pak Menteri, targetnya Pak Bahlil Lahadalia Menteri kami. Dia ingin supaya menarik investasi yang berkualitas. Ya bahasanya. Tarikkan bahasa Jawanya apa? Tarik no itu investasi berkualitas. Masukkan, masukkan, promosikan investasi yang berkualitas supaya pada perusahaan PMA PMDN itu kemudian mengambil porsi untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia supaya investasinya itu yang berkualitas. Oke, jadi poin ini apakah dilakukan oleh pusat, kemudian diterjemahkan oleh provinsi dan diterjemahkan oleh kabupaten kota? Itu dia yang hilang dari radar. Masing-masing provinsi main sendiri dengan targetnya, kemudian dengan barangnya, dengan sektornya. Kabupaten kota juga bermain dengan barangnya, sektornya sendiri, masing-masing sendiri-sendiri. Sampai sekarang belum ketemu yang disebut namanya Indonesia sentris atau kalau bahasa bicaranya Pak Presiden tegak lurus gitu ya. Itu belum dapat kita. Sehingga mari ini menjadi bagian yang kita renungkan. Ya, jadi saya ngambil sedikit saja data ini nanti kalau saya baca satu-satu semuanya nanti jadi masalah kelamaan waktu. Jadi poin saya adalah yang saya mencoba men-stressing begini. Ada target yang kami tetapkan dalam rencana nasional itu ternyata Pak Presiden minta dinaikkan dan dinaikkan sudah menjadi bagian dari RKP sampai 2004 mendatang. Ketika bicara RKP tadi, Pak Presiden bilang tarik investasi berkualitas. Oke. Kemudian siapa yang bertanggung proyek-proyek apa yang kemudian diminta oleh nasional, oleh pusat, oleh kemudian dijadikan sebagai target kami, target kita nasional yang kemudian diturunkan kepada kabupaten kota. Ini kira-kira ada 8 sektor prioritas yang kami coba canangkan sampai di 2040. Apa saja? Mineral, batu bara, minyak, gas bumi, perkebunan, kelautan gitu ya. Sampai kemudian kita bicara komoditas, ada batu bara terus sampai kemudian sampai garam. Ini kira-kira sektor yang kemudian yang harus dikejar oleh kita, oleh semua provinsi juga dalam kaitannya kemudian untuk menjadikan sebagai target. Ya, jadi apakah ini nyambung? Ya walau alam, makanya Bapak Ibu tadi kemudian punya masing provinsi punya target promosinya, investasinya, DPM PTSP provinsi, kabupaten juga 35 juga punya. Mari kita sandingkan, jalan nggak dengan catatan itu. Oke, saya lanjut. Kemudian hadirlah kemudian yang namanya DPM PTSP.
Ya masuknya di dalam klasifikasi urusan pemerintahan, masuk di dalam namanya urusan konkuren yang masih wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar. Jadi wajib. Jadi DPMP-TSP itu wajib, urusan wajib diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Lalu mari kita lihat apa yang dilakukan dengan promosi. Karena saya bagiannya promosi, saya akan coba promosinya saja yang coba saya akan ulas. Adalah penyelenggaraan promosi yang menjadi kewenangannya. Apakah ini kemudian selama ini Bapak Ibu sudah melakukan promosi yang menjadi kewenangannya? Mari kita lihat. Karena harus jelas. Karena kalau ini masuk ke dalam kewenangannya, akan masuk ke dalam pelayanannya. Berarti barang-barang yang akan menjadi kewenangannya pasti akan dilayani oleh pelayan penanaman modal. Sehingga akibatnya barang-barang yang menjadi kewenangan termasuk menjadikan izin investasi yang tumbuh di provinsi maupun kabupaten kota, pasti akan dilakukan namanya realisasinya, maka kemudian difasilitasi. Jadi namanya pengendaliannya. Lalu kemudian barang-barang itu pasti ke dalam suatu sistem dikoordinasi oleh entah itu levelnya provinsi dengan kewenangannya provinsi untuk penanaman modal di dalam provinsi ataupun kabupaten kota. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau gitu kita bicara promosi, apakah sudah dilakukan ini pemetaan terhadap proyek investasinya, AIPRO-nya, investment project credit offer-nya? Sesuai kewenangannya, kabupaten kota provinsi punya, kabupaten punya. Lalu kemudian apakah sudah dibuatkan menjadi insentifnya dan kemudian dalam insentif itu dalam rangka memberikan kepada proyek-proyek yang memang kewenangan saya dalam rangka kami membangun daerah kami yang kemudian kita buatkan potensinya, petanya kita buatkan. Itu yang sama sekali sampai sekarang nggak ada. Kita bicara dan saya bicara hari ini atas dasar saya ada dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan levelnya provinsi dan kabupaten kota. Tapi selama ini kita nggak nyambung. Nah, inilah yang kemudian Bapak Ibu harus pahami bahwa kita masing-masing punya kewenangannya. Mari saya elaborasi apa saja kewenangannya. Ini era kita sekarang yang sedang berjalan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat promosi, kata-kata promosi itu sekarang berada di ujung paling atas setelah beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi terkait dengan beberapa pembenahan-pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan beberapa debirokratisasi yang terkait dengan penanaman modal. Saya coba cepat saja gini cara melihatnya. Bapak Ibu monggo dilihat ini yang paling bawah, pelayanan, dalak sama promosi. Bapak Ibu monggo dilihat dan monggo direnungkan bersama-sama. Ini terjadi semuanya ketika sudah menjadikan bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ini Bapak Ibu bisa lihat di peta ini Cipta Kerja. Ini lahirlah namanya sekarang sudah mulai namanya self audit. Kenapa? Saya mundur dulu nih. Era dari sebelum 2007 ketika Undang-Undang Penanaman Modal itu lahir, kemudian sampai kepada era 2018 ketika ada PP 24 itu, kita masih mengenal kita melakukan namanya pelayanan penanaman modal. Namanya pra-audit. Semua izin dilakukan secara pra-audit. Orang baru melakukan izin, baru mengajukan permohonan, di auditnya setengah mati. Padahal baru mengajukan, dia belum melakukan. Itu yang kemudian dalam ease of doing business kita tidak pernah moncer sehingga membuat presiden bolak-balik marah gitu. Ini kenapa sih kita lama sekali melakukan suatu pelayanan perizinan sehingga kemudian di era 2018 menjelang Pak Presiden mau habis dibuatlah yang namanya era dalak penanaman modal. Apa yang dilakukan adalah dengan namanya eranya post audit. Izin cukup checklist di sini mulai dari sini nih. 2018. Set gitu. Cukup checklist. Ketika orang mengisi checklist dan melakukan kesanggupannya, iya, izin keluar. Ketika izin keluar, barulah berjalan namanya dalak untuk memetakan dan melihat dan mengawasi izin-izin tersebut. Apakah izin-izin tersebut itu kemudian sesuai dengan izin yang komitmen yang dia declare? Nah, kalau kemudian tidak sesuai dengan yang komitmen yang dia declare, di sinilah dalak kemudian memutus izin itu untuk kemudian menggagalkannya, menghilangkannya, namanya dicabut izinnya. Sehingga era pelayanan yang tadinya di era 2007 sampai di 2018 itu sudah hilang berganti menjadi era dalak. Lalu lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja di era 2020 ini. Lahirlah PP 5, PP 6. PP 5 sedang kami perbaiki. Gitu ya. Kemudian di era ini lahirlah namanya self audit. Jadi ketika post audit itu adalah di audit setelah dapat izin, ini di audit sebelum dapat izin di pra-audit. Ketika di self audit ini kita nggak pernah ngaudit lagi. Masa bodoh izin mau benar mau salah, makanya banyak terjadi gugatan.
Karena apa? Karena tergantung yang mesen sendiri izin itu. Karena izin itu dijawab oleh mesin. Inilah namanya self audit. Di era mulai 2021 sampai sekarang. Jadi izin itu sudah diaudit sendiri oleh pemohonnya, investornya. Terserah investornya ada di luar negeri di sana, dia mengajukan izinnya itu entah sambil ngopi, sambil pakai sarungan. Yang penting izin itu diproses dan dijawab oleh mesin tanpa lagi kenal dengan kita. Makanya kan kita semuanya kan pada nganggur kan sekarang. Izin itu terbit aja, terserah terserah yang mohon. Mau betul mau salah, ya itu monggo saja. Nah, di era self audit ini seperti kita eranya adalah ketika Tokopedia, kemudian ada Lazada, ada eranya Gojek, Grab, tergantung kita mesennya. Mesennya kita benar ya berarti kita benar akan diajukan dikirim barangnya gitu kan. Ojeknya, Grabnya kita ngisi di OSS RBA itu ya seperti aplikasi Grab, kemudian di Grab itu bilang kita arahnya sesuai dengan yang kita tentukan, ya tentu kita diantar sesuai arah ditentukan, diantar dengan Grab tadi. Nah, di era self audit ini terserah investornya, terserah pelaku pemohonnya, terserah pelaku usahanya. Yang kalau dia salah ya monggo salah, kalau dia betul ya pasti lebih bagus lagi. Akibatnya terjadilah namanya era promosi. Apa itu era promosi? Aplikasinya sudah gampang, proses perizinannya sudah benar, sudah mudah. Aplikasinya sudah ada, sudah gampang, sudah tinggal pakai buka dengan gampangnya kita pakai admin, kita buka di situ, kemudian kita daftar, kita registrasi, cukup pakai KTP atau paspor. Cuman barang-barangnya nggak pernah ada. Jadi ibarat kalau Tokopedia itu, Tokopedia sudah aplikasi, sudah bisa marketplace, sudah bisa bayar online, semuanya. Pokoknya datang. Tapi barang-barang yang ditawarkan nggak ada. Ini yang terjadi dengan OSS RBA. Ketika semua promosi oleh Dinas Penanaman Modal sudah tidak pernah menawarkan barang. Karena nggak punya iPro. Jadi persoalan kita sekarang, kita sudah aplikasinya sudah bagus, pelayanan perizinan sudah gampang, sudah mudah, tapi barang yang ditawarkan nggak pernah ada. iPro-nya tidak ada. Itu yang kemudian banyak terjadi. Sehingga kalau kita buka OSS RBA, ya adanya ada mekanisme perizinan saja. Ibarat kita buka Tokopedia, tidak ada mitra-mitra penjualnya. Sehingga akibatnya apa? Tidak terjadilah yang namanya yang tadi, fungsi pelayanan promosi sesuai kewenangannya. Barangnya masuk dan dilayani. Ini yang terjadi Bapak dan Ibu, sehingga era promosi ini, pesan saya, mari kita giatkan yang namanya kegiatan promosi. Karena sudah kita hilangkan yang namanya dalak. Dalak OSS RBA sudah sentralistik. Pelayanan penanaman modal di era OSS RBA sudah sentralistik, semuanya yang jawab mesin itu dikendalikan oleh pusat. Negara kita sudah negara yang sentralistik sudah. Ketika bicara NSPK-nya, kewenangannya terkadang para modal, terkadang bidang pelayanan dan dalak. Yang masih desentralisasi tinggal promosi. Kenapa? Karena Bapak Ibu silakan memformulasikan barang-barang yang ingin dijual, barang-barang yang produk yang tentu dengan best quality tadi, Bapak Ibu rumuskan dan barang-barang apa saja yang Bapak Ibu butuhkan untuk pembangunan yang silakan dijual, dipromosikan. Itu yang sama sekali saya dari promosi nggak pernah menyentuh itu. Belum menyentuh itu. Kalau nanti presiden mendatangnya paham itu, oh nggak ada nih, OSS RPA kosong, isinya nggak ada barang-barangnya. Lalu kemudian ambil saja sentralistik lagi aja yang untuk membuat barang-barangnya. Pusat saja yang kemudian menawarkan. Bisa bahaya lagi, akibatnya apa? Yang namanya DPM, PTS, DPM, Dinas Penanaman Modal hilang semua kewenangannya. Karena apa? Urusannya sudah nggak ada lagi. Sekali lagi, ketika bicara desentralisasi, berarti hanya tinggal promosi dengan perencanaan yang masih ada. Promosi dan perencanaan. Ketika bicara pelayanan dan dalak sudah disentralisasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Itu mau dipahami sehingga kita bisa bersikap. Selanjutnya mari kita lihat. Promosi. Ini yang terjadi ketika bicara promosi. Apa yang dipromosikan? Ini investasi, tapi yang dipromosikan madu. Kemudian ada sarung, ada batik gitu ya. Jadi saya sampai sekarang, apakah memang yang dipromosikan itu dalam rangka sesuai kewenangannya dan kemudian dalam rangka pembangunan itu sarung, baju, batik gitu. Jadi monggo Bapak Ibu sama-sama kita pahami sehingga kemudian kalau kita bicara promosi penanaman modal, kita jangan bicara promosi perdagangan, kita jangan bicara promosi pariwisata. Karena yang namanya promosi perdagangan, promosi investasi itu adalah promosi yang sangat kegiatannya ya, sangat eksklusif. Tidak bisa dicampur-campur. Walaupun pada pelaksanaan bisa barengan tetap buatlah suatu event yang eksklusif. Kenapa? Yang hadir itu investor, punya duit, dia ingin berinvestasi, dia membutuhkan sebuah ruang yang eksklusif untuk menerangkan mengenai apa proyek-proyek yang akan ditawarkan. Sehingga mari mudah-mudahan ke depan kalau misalnya saya diundang untuk melihat pameran investasi,
Mari kita lihat yang kita pamerkan jangan berupa barang-barang kerajinan, jangan berupa barang-barang, perdagangan gitu, jangan dicampur-campur gitu. Saya nggak tahu maksudnya apa, saya nggak ngerti. Saya lewat sekarang. Nah, sekarang mari kita lihat, sekarang menuju kepada target perusahaan. Target perusahaan, apa sih yang Bapak Ibu harus canamkan dengan target perusahaan? Tentunya target provinsi, target kabupaten, target kota. Dengan adanya target Bapak Ibu bisa tahu saya harus jualan apa, gitu ya. Barang-barang saya berarti harus apa, oke kan? Mari kita lihat ini. Ada Undang-Undang Cipta Kerja berbicara begini, dibuatlah Undang-Undang Cipta Kerja itu 3 kali berturut-turut. Undang-Undang 2 2000, Undang-Undang 11 2020, diperbaiki lagi dengan Perpu 2 2022, lalu kemudian disahkan menjadi Undang-Undang 6 2023, ditetapkan Perpu. Kenapa Pak Presiden pemerintah kemudian membuat Cipta Kerja? 1, 2, 3, 4. Poinnya, esensinya, arwahnya, ruhnya, kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Jadi kalau kemudian ada orang alergi dengan Cipta Kerja, saya agak heran juga. Loh ini tujuannya begini kok. Kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Maksud kita mau tidak sepakat dengan Cipta Kerja kalau memang esensinya ini. Lalu kedua, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha. Yang keempat, percepatan PSN. Kelima, peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja. Bapak Ibu lihat, esensi dari Cipta Kerja 1, 2, 3, 4. Substansi dari Cipta Kerja 1, 2, 3, 4. Semuanya dijawab dengan investasi. Kemudian dengan pemberdayaan UMKM, bisa gimana? Bisa dia bermitra. Bermitra dengan siapa? Dengan investor, dengan investasi besar yang datang, yang tumbuh. Kalau tidak ada investasi yang besar yang datang tumbuh, namanya UMKM nggak bisa namanya bermitra. Kemitraan nggak terjadi. Terjawab dengan investasi. Kedua, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha. Jelas ini kan. Akibatnya keluarlah OSS RBA kan supaya semuanya mudah, supaya investasi mudah berkembang, izinnya segera diproses. Sudah terjawab investasi. Ketiga, percepatan PSN. Investasi bukan, sebentar saya jawab. Yang keempat dulu, peningkatan perlindungan kesehatan pekerja. Investasi enggak? Investasi kalau kita bicara investasi besar, apalagi karena kalau kemudian kesehatan pegawai ada namanya hubungan industri Pancasila. Berbeda dengan kalau kita bicara usaha mikro, kecil, menengah, usaha mikro terutama. Isinya adalah pekerja-pekerja yang belum tentu nasibnya dan statusnya bisa sustain. Bisa saja dia besok sudah tidak lagi bekerja. Itu kalau kita bicara peningkatan. Sehingga kemudian ketika bicara ini pasti kepada perusahaan besar, investasi yang besar-besar, yang punya nilai signifikan. Nah, sekarang saya kembali yang tadi PSN. Lalu PSN itu apa? Proyek Strategis Nasional. Dipercepat. Apa sih sebenarnya? Presiden mintanya begini, undang-undang itu mintanya begini. Ketika bicara PSN, jangan bicara proyeknya saya, proyeknya pusat saja. Lihat PSN artinya di angka 1, PP 42 2021. PSN itu adalah proyek dan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, lalu kedua Pemda dan atau badan usaha. Jadi artinya ketika bicara PSN itu adalah sebenarnya proyeknya daerah juga. Proyek strategis daerah, oke lah kita terjemahkan itu oke saja. Sehingga kalau kita bicara itu apa yang kita harus buat, kita tawarkan. Berarti kalau gitu yang kita tawarkan kepada daerah, provinsi adalah proyek strategis daerah. Kita promosikan. Kita rumuskan proyek strategis daerah itu apa saja, yang tentunya harus kita promosikan dan kita jual kepada investasi. Contohnya kami punya kereta api WOS Bandung-Jakarta, kereta api cepat, 100 sekian triliun. Itu ada proyek strategis nasional kami. Saya punya IKN, proyek ibu kota negara. Dari 100% biaya yang dibutuhkan untuk membangun IKN, 20% dari APBN, 80% dari swasta. Itulah saya proyek strategis nasional saya yang saya kerjakan, yang harus saya promosikan supaya orang berlari kepada IKN. Jadi sekarang kita bicara instansi pemerintah, mari kita bicara adalah investasi yang dalam rangka untuk pembangunan kita sendiri. Saya nasional, saya pusat, provinsi juga punya konteks sebagai gubernur, kabupaten kota juga dengan wali kota dan bupati. Apa sih sebenarnya ketika bicara strategis itu? Bersifat strategis untuk pertumbuhan, pemerataan, penciptaan kerja, kesejahteraan masyarakat. Udah, jadi kalau Bapak Ibu ingin membangun sebuah proyek investasi, tujuannya ke sini, penciptaan kerja, kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan. Nggak perlu undang-undang sebagai sesuatu yang perusahaan-perusahaan yang nggak ada kaitannya dengan pemerataan pembangunan. Nggak punya korelasi strategis dengan pembangunan arah pembangunannya daerah, kabupaten, kota maupun provinsi. Nah, kemudian itu semua dirangkai ke dalam namanya Indonesia sentris. Yaitu sebuah sesuai kewenangannya pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan. Makanya kemarin ketika dengan Bapeda saya
tegaskan soal ini, Indonesia sentris ketika nanti provinsi Jawa Tengah membuat ada kaitannya dengan PSN yang harus dibuat, yang kemudian sampai 2045 dengan Bapeda itu kemarin sudah rampung. Sehingga nanti DPMPTSP tinggal minta tagih kepada Bapeda untuk kemudian silakan dipromosikan barang-barangnya, dibuatkan iPro-nya. Begitu. Jadi mohon ini menjadikan catatan karena saya kemarin sudah capek-capek ke Bapeda kemarin, sudah sebulan yang lalu. Nah, apa? Sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem Renbangnas. Kemarin sudah saya kaitkan dengan Renbangnas sampai 2045 di segala bidang kehidupan yang berdasarkan pada riset inovasi gitu ya, bahasa textbook-nya. Jadi kira-kira cara pemahaman kita adalah sekarang kita berpikirnya gini, kalau kita ingin berpromosi karena kita ada mewakili instansi pemerintah, kita kabupaten, kota maupun provinsi, kepentingan provinsi karena kita DPM provinsi, berarti kita harus mempromosikan barang-barang yang punya kepentingan buat pembangunan provinsi. Kabupaten kota, karena kita mewakili pemerintah kabupaten dan kota, kita berarti harus mempromosikan barang-barang yang punya kepentingan strategis buat kepentingan pembangunan kabupaten maupun kota. Udah titik begitu aja, nggak usah pusing-pusing, gitu ya. Dari sinilah kemudian dari proyek strategis inilah mari kita lihat bahwa semuanya itu ada kaitannya dengan proyek-proyek investasi lain yang tumbuh mengikutinya. Misalnya, gara-gara kita membangun sebuah investasi yang kaitannya dengan membangun sebuah kereta api seperti WOS Jakarta Bandung, lahirlah namanya Transit Oriented Development. Lahirlah di situ hotel, lahirlah di situ MICE, lahirlah di situ berbagai macam apartemen. Itu monggo saja. Itulah baru swasta-swasta masuk mengikuti program arahan kita. Karena apa? Kita sudah membangun yang namanya sudah bagi pemerataan pembangunan masuk dalam teori ini pemerataan pembangunan merata gitu. Bukan sporadis menjadi bagian-bagian tersendiri. Mudah-mudahan 20 menit sampai nih. Saya ngos-ngosan jadi gara-gara dimarahin sama moderator nih. Lalu mari kita lihat. Kalau gitu apa yang kita mesti lakukan? Kita selama ini berpaku kepada yang namanya non PFI ini yang kecil. Kita sudah tidak punya lagi acuan ketika kita di daerah, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Ketika bicara untuk membangun daerahnya. Pakai apa? Ini pakai APBD. Non-Private Finance Initiative. Pakai APBD ini. Yang cuma sedikit. Lalu kemudian yang semestinya ini juga ditambah dengan yang Private Finance Initiative. Perlaku swasta masuk. Harusnya ditambah sehingga ketika bicara pembangunan provinsi, nasional juga, provinsi juga, kabupaten kota, kabupaten juga harusnya punya porsi yang jumbo. Karena apa? Gabungan dari non private finance initiative yaitu state budget, APBD yang berasal dari APBN dan juga swasta yang masuk di sini. Jadi sehingga yang namanya pembangunan sebuah daerah itu jadi punya alokasi anggaran biaya pembangunan yang jangan tergantung dari APBD semata. Karena kalau dengan APBD semata hitung saja ini. Ini apakah bisa masuk ke dalam sasaran cipta kerja yang strategis tadi, mengentaskan kemiskinan, menghindari pengangguran, cipta kerja. Bapak Ibu punya APBD nih, strukturnya nih, masuk nggak ke dalam sasaran cipta kerja? Sampai kapan tuh namanya APBD cuma selesai buat masalah belanja pegawai, yang sifatnya kemudian belanja non fisik gitu. Pasti habisnya hanya untuk itu. Ini. Sehingga padahal kalau Bapak Ibu lihat di pasal 278 Undang-Undang 23 2012 tentang pemerintahan daerah, sekali lagi, pasal 278 tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 23 2014 disebutkan bahwa pembangunan daerah harus menyertakan swasta. Jadi nggak perlu pusing-pusing kalau kemudian APBD-nya jeblok, sertakan swasta. Itu diatur dan dijamin oleh undang-undangnya Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu paling takut dengan undang-undang pemerintahan daerah, saya yakin. Lihatlah, tengoklah di pasal 278. Sertakan swasta. Bapak Ibu saya ingin membangun stadion terbesar di provinsi Jawa Tengah. Saya ingin membangun sebuah namanya seperti di Sydney, seperti di Australia namanya sebuah opera house sebagai pusat gedung kesenian. Nggak punya APBD, suruh swasta yang kerjakan. Tapi itu dalam konteks membangun budaya Jawa Tengah misalnya. Tujuan pembangunannya kan jelas. Jadi jangan misalnya ada swasta masuk tapi dia membuat hotel, hotelnya kemudian hotel prostitusi, kita bangga. Itu walaupun hotel bintang 5 isinya kegiatan-kegiatan yang musik, Coldplay, kemudian ada apalagi yang terkenal dari luar negeri, kita bangga. Banggalah kita membangun sebuah opera house, sebuah MICE center yang kemudian untuk mengakomodir semua kegiatan budaya kita. Nggak punya duit, pakailah PFI. Itu maksud saya. Jadi itu semua dijamin. Cuman Bapak Ibu selama ini hanya terpaku kepada kemudian APBD. Nggak punya APBD selesai, berhenti kita.
Tuh ya, jadi mari kita lihat berikutnya. Mudah-mudahan saya kekejar ini waktunya. Akibatnya ketika bicara Jawa Tengah, terjadilah pilihan begini. Saya kemarin sudah bicara di Bapeda ini. Nanti saya ujungnya dengan promosi. Karena mau ke mana-mana aja pasti ujungnya nanti ke promosi. Jadi ketika bicara visi misi lalu kemudian ada kita urai. Saya waktu itu bilang sama Bapeda, "Urai dong yang mana yang dibiayai oleh APBD, mana yang bukan." Tapi dalam konteks membangun, punya target pembangunan ke arah mana. Ke arah mananya jelas kita kerja ini. Kemudian tadi yang poin 4 tadi. Nah, setelah dapat, marilah kita lihat sudah dalam target renbangdanya, investasi menjadi bagian dari target renbangdanya. Mari kita lihat sasaran cipta kerja masuk nggak, bisa mengentaskan kemiskinan, ke pengangguran, bisa menjaga penduduk miskin nggak? Berarti kita sudah punya namanya proyek strategis daerah kalau begitu. Ketika bicara proyek strategis daerah, kita urai lagi, apakah dia yang APBD atau yang swasta? Oh, dia swasta, mari kita pakai dengan iPro. Kita rumuskan iPro, kita jual iPro tadi. Sehingga kita bicara namanya promosi oleh Bapak dan Ibu, karena Bapak Ibu adalah DPM. Bapak dan Ibu sebenarnya mewakili kepentingan pembangunannya bupati, gubernur, wali kota. Kita bicara DPM ya. Karena kita bicara promosi atas dasar pemerintahannya. Kabupaten, provinsi, kabupaten, dan kota. Jangan mempromosikan barang-barang yang nggak jelas. Yang nggak ada kepentingannya. Bahwa ada kemudian investor swasta yang kemudian mengkait-kaitkannya, dia bikin hotel bintang 5 atas, ya sekian silakan aja. Bahwa dia bikin arena bermain waterboom, silakan saja. Semuanya menyambung jadi bagian dari pembangunan secara integrasinya kita. Dia ngikuti gitu. Nah, ini saya pikir kita belum punya ke apa, kepekaan di situ. Jadi kita selama ini ngelihat investasi kayak tadi yang promosi tadi isinya jual batik, kecap, madu gitu. Saya pikir ini apa gitu. Dan sampai sekarang loh itu. Nah, sekarang sudah kita melihat target, kita sudah tahu target kita. Lalu sekarang kita lihat, saya berdasarkan atas undang-undang Bapak Ibu ya, mohon makanya saya ngomongnya kenceng ini karena di undang-undang. Sekarang kita lihat, berarti kalau gitu kita sudah punya PSD sekarang. PSD sama PSN sama kan? PSN, Proyek Strategis Nasional adalah yang dibuat oleh daerah. Anggaplah PSD. PSD sama dengan PSN kalau milik kita yang rancang. Nah, sekarang apa kita bicara untuk best product, kalau kita kemudian bicara produknya apa kalau gitu yang kita jual, iPro-nya apa, project-nya apa. Saya hanya ambil satu di sektor kepariwisataan. Kemarin dengan Bapeda saya sudah keluarkan sektornya industri, saya sudah keluarkan paparkan sektornya itu adalah dengan perikanan, saya paparkan dengan pertanian. Kemarin dengan Bapeda saya lengkap paparannya. Ini karena saya cuma 20 menit, saya harus ngos-ngosan, saya coba ambil satu saja, yaitu kepariwisataan. Bagaimana Bapak Ibu melihat itu strategis buat Bapak dan Ibu? Daerah Bapak dan Ibu, strategi sektornya. Cara ngelihatnya bagaimana? Gampang. Ini sebelumnya kita cek dulu. Kalau sudah kita pastikan bahwa kita akan mendanai sebuah proyek pembangunan itu adalah yang tadi yang sudah PFI, berarti pilihannya ada dua. Bisa swasta atau publik, bisa kerjasama. Kalau yang kita sudah tawarkan adalah non PFI, berarti kita bisa pakai yang APBD. Di sini main APBD. Ya, semuanya punya payung peraturan perundang-undangan, Perpres payungnya. Jadi gini, jadi apa yang Bapak Ibu membuat iPro ini saya payungi, Bapak Ibu yang kemudian hanya membuat pakai APBD juga ada payungnya. Tapi dengan APBD berarti mentok pembangunannya, nggak bisa kemana-mana. Nah, ketika bicara dengan APBD ya, Bapak Ibu membuat dokumen penawarannya, itu adalah namanya RAB dan KAK gitu ya. Dokumen Bapak Ibu membuat dokumen penawaran RAB dan KAK. Duitnya duit dari kantong kita sendiri ya, dari APBD. Yang barang yang ditawarkan itu barang dan jasa pengadaan. Ketika bicara, "Oh enggak Pak, ada infrastruktur apa membuat RSUD?" Oke, konstruksi. Kita punya duit APBD membangun RSUD. Oke, yang kita tawarkan tetap saja jasa konstruksinya, pakai APBD. Oke, barang-barangnya tanah milik pemerintah daerah. Barang milik pemerintah daerah dibangun oleh pemerintah daerah pakai APBD. Clear di sini, pakai Perpres 3. Nah, sekarang bagaimana kalau barangnya itu tanahnya milik milik pemerintah daerah, membuat RSUD, tapi biaya pembuatannya investasi, pakai Perpres 38, kerjasama. Pemanfaatan namanya barang-barang milik daerah. Yang bangunnya swasta, tapi kemudian yang mengelolanya swasta sampai dia balik modal, lalu kemudian setelah itu diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai kembali menjadi aset pemerintah daerah. Itu Perpres 38. Kalau kita nggak punya APBD tapi kita punya aset, apa yang kita tawarkan kita buat? Kalau ini adalah RABKK yang kita unwasingkan, kalau ini apa? iPro. Bapak Ibu harus membuat namanya Investment Project Ready to Offer dari project itu, misalnya RSUD.
tawarkan kepada perusahaan, lalu dia lelang untuk masuk ke dalam sini. ULP juga, hampir sama, APBD dengan kerjasama hampir sama masuk ke lelang ULP. Karena kenapa? Karena dia adalah pemanfaatan barang milik daerah. Yang lebih leluasa tuh ya pakai yang ini, yang ungu, yang swasta publik, pakai Perpres 19. Di situ disebutkan, kalau sudah misalnya ada proyek-proyek pembangunan daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah, disebutlah nama proyek strategis daerah karena sesuai daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah. Inilah proyek strategis daerah. Siap ditawarkan proyek investment project, siap ditawarkan ready to offer. Jadi IPRO, kita bicara Perpres 16 2012 kita disuruh membuat IPRO terkait dengan proyek-proyek strategis daerah, cuman bukan kepada lahannya milik aset barang milik daerah. Ini semuanya nggak pernah jalan. Yang jalan paling yang kerjasama sekali. Yang ini nggak pernah jalan. Bapak Ibu menawarkan orang untuk membangun investasi untuk kepentingan pembangunan Bapak dan Ibu sendiri, tapi di tanahnya milik yang bisa diakuisisi oleh mereka. Tatkala tanahnya milik masyarakat. Dijamin sama siapa? Jamin pakai Perpres 16. Nah, kalau kita kemudian APBD porsi yang terbatas itu lalu kemudian kita integrasikan dengan yang ini kerjasama yang oriental yang ungu, jadilah kita menjadi kemudian target pembangunannya pun jadi jelas. Dan kemudian proyek-proyek yang kita tawarkan promosikan juga jadi jelas. Semuanya proyek yang punya kepentingan buat pembangunan pemerintah kita. Nah, sekarang kembali kepada pariwisata. Sekarang sudah jelas, sudah punya barang yang kita akan buatkan IPRO-nya. Kita bicara IPRO untuk kemudian pariwisata supaya strategis. Kita punya, saya ambil literasinya, cara berpikirnya dengan cara yang kita lakukan. Ini pakai Perpres 18 tahun 2020 ketika bicara RPJMN. Pak Presiden punya 10 pariwisata. Lalu yang dibuat ketika membangun pariwisata, yang dibuat apa sih? Transportasinya, aksesnya, amenitas, ada hotel, ada tempat parkir, ada restoran, gitu, amenitas. Ada atraksi, sendera tari di Borobudur gitu ya dibuat. 3 poin ini adalah harus menjadi acuan kita ketika minimal ketika kita akan membangun sebuah proyek strategis nasional di sektor proyek strategis daerah di sektor investasi, di sektor pariwisata. Tiga. Aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Oke. Saya cepat nih. Ketika kemudian lahirlah kemarin berbagai macam bidang usaha dalam sektor pariwisata. Banyak ini. Jadi yang kita perlukan untuk merancang proyeknya adalah apa? Spanya. Dari tariknya, usaha kawasan pariwisata, usaha jalan transportasinya. Bus-bus kita undang perusahaan bus gitu kan. Perjalanan wisatanya, travel bironya, restorannya. Kita desain dalam master plan-nya di sebuah kawasan pariwisatanya, di sebuah kawasan daya tarik wisatanya, destinasi pariwisata nasional kita buatkan untuk berbagai macam amenitas. Nah, ini semuanya amenitas, aksesibilitas. Terkaitlah dalam namanya pohon industri pariwisata. Ada berapa KBLI? Ada 83 KBLI. Jadi ada kira-kira di sektor pariwisata tuh ada 83 IPRO yang Bapak Ibu bisa buat. Ingin mengembangkan sektor pariwisata. IPRO-nya itu IPRO yang dibutuhkan dengan proyek strategis daerah kita. Cara melihatnya bagaimana? Ya contohnya seperti saya misalnya di suatu daerah yang punya view-nya bagus. Oh, hotelnya apa? Hotel yang melingkar. Berarti akomodasi dia. Mari kita rancang membuat akomodasi. Hotel yang nangkring di sini yang membuat menjadi orang menjadi exciting itu. Luar biasa kalau nginep di sini bisa ngelihat semua alam. Atau bisa rumah makan yang nyantol gitu, tinggal di pinggirannya danau misalnya. Mana cari apa di daya tarik wisata yang di sekitar Jawa Tengah. Atau kapal pesiar yang sekarang di situ di dalamnya bisa berbagai macam orang kegiatan untuk bersukaria. 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Nah, ini jadi cepat nih. Padahal ini saya penting nih buat Bapak dan Ibu supaya punya kepekaan dalam rangka membangun. Contohnya ini. Saya coba cepat ya. Ketika bicara untuk strategis pariwisata, di mana saja lokasinya? Lokasinya menentukan. Jadi Bapak Ibu yang nggak punya lokasi ini jangan mengembangkan sektor pariwisata. Titik kalau gitu bahasa saya. Biar cepat nih, bahasanya lugas saja. Yang biru, Bapak silakan kabupaten kota yang memiliki dalam lingkaran biru silakan kembangkan sektor pariwisatanya. Yang nggak punya lingkaran biru nggak usah, ya. Biar cepat nih karena saya udah dimarahin sama moderator. Kalau yang kemudian lihat di kanan, kita bisa DPR Semarang, Karimun Jawa. Yang biru ini silakan. Kalau merah kenapa Pak? Yang merah punya saya gitu. Itu KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Tapi kalau yang biru namanya KPPN gitu ya. Ya. Jadi
ketika melihat kita strategis, mari bangun. Bidang usahanya jelas tadi 83, mari kita buat rancang landscape-nya pada posisi yang sudah biru-biru ini. Oke ya, ada 4, saya cepat nih. Ini ada, nanti Bapak Ibu baca sendiri, ini biru ada 4, ada ini yang ketika bicara Solo, Sangiran, dapat ada, ketika bicara Borobudur, Jogja. Sehingga kalau kemudian Bapak Ibu ingin mengembangkan satu pariwisata di luar lingkaran ini, kita tidak bicara strategis. Titik itu ya. Jadi jangan berbicara sektor yang tidak strategis ketika kita hari ini kita bahas. Kenapa? Kita pemerintah daerah. Kita ingin mengembangkan daerah dengan pembangunan yang strategis tadi, dengan undang-undang tadi. Sehingga kalau kita ingin mengembangkan sebuah sektor, mari kita lihat strategis atau tidak. Itu yang strategis itulah kita promosikan gitu ya. Saya mau cepat-cepat ini. Tak gitu ya. Jadi ini poinnya ini. Sebenarnya kalau dibahas ini bisa setengah hari. Kemudian ini oke lah saya lewatin. Nah, sekarang begini. Penutup. Kalau begitu, promosi itu bagian di ujung sini. Kita bicara investasi inklusif ya. Jangan kita bicara investasi yang nggak ada kaitannya yang tadi dengan target-target cipta kerja ya. Targetnya apa? Pertumbuhan ekonomi, TPT gitu ya. Nah, akibatnya mari kita lihat promosi di ujung paling di ujung kanan. Setelah apa? Setelah masuk ke dalam renbangdanya rencana pembangunan daerah itu jelas. Gitu. Sudah kita petakan semuanya private finance inisiatifnya, sudah kita lihat proyek strategis daerah dengan IPRO-nya. Lalu IPRO itu apa sih gitu? IPRO itu ya ini ejawanta visi misi kepala daerah. Pak Gubernur punya visi misi terjemahnya ya IPRO. Terjemahkan menjadi IPRO di proyek strategis daerah menjadi IPRO. IPRO itu adalah implementasi target investasi daerah. Jadi kalau Bapak Ibu punya target investasi daerah ya IPRO. Jangan realisasi lagi kita bicara, jangan lagi LKPM. Kita lihatnya IPRO. Kenapa? Karena kalau dengan IPRO ini kita betul-betul lihat pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan. Karena ada proyek-proyek baru yang kita buat yang memang dalam rangka itu. Lalu pelaksanaan pembangunan daerah, ya IPRO itu adalah kita melaksanakan proyek pembangunan daerah. Sampai kemudian kita menggunakan bahan baku lokal kita sendiri. Kita nggak mau peduli jika ada proyek investasi yang menggunakan bahan baku impor. Karena kita mau sebuah hilirisasi industri itu harus menggunakan bahan baku lokal. Harus menggunakan tenaga kerja lokal. Harus menggunakan kemitraan dengan UMKM. Itu IPRO. Itulah disebut investasi inklusif karena kita bicara investasi untuk kepentingan kita. Walaupun dia PMA masuk, PMA itu menggunakan bahan bakunya lokal. Dia menggunakan tenaga kerja lokal, dia menggunakan bermitra dengan UMKM lokal setempat. Dan itu harus dihitung di dalam IPRO. Nah, IPRO bisa jadi, bisa bagus yang bisa kita promosikan kalau kita punya sudah tata ruangnya sudah betul. Beresi dulu dengan perda tata ruang. Setelah itu kemudian kita harus punya dengan sektor strategis. Kenapa kita sebut sektor strategis, proyek strategis daerah? Karena sudah ada rencana induknya. Jangan bicara tanpa ada rencana induk, tanpa ada perdanya, lalu kemudian Bapak Ibu kemudian mengusulkan sebuah proyek-proyek. Itu tidak strategis pasti. Lalu kemudian sudah ada pemberian insentif yang kemudian investasi daerah. Sudah ada pemberian insentif baru kita bicara namanya strategis buat daerah. Sehingga ketika bicara strategis, kalau itu sektor bidang usaha tadi yang misalnya pariwisata ada 83 KBLI tadi, berarti kepada 83 KBLI itu kita bebaskan pajak dan retribusi daerah. Kenapa? Dia ada proyek strategis kita. Sehingga karena itulah kita berikan dia insentif dan bunga, kita bebaskan pajak dan bunga investasi daerah terhadap 83. Belum kepada sektor yang lain. Sehingga akibatnya apa? Kita tahu bahwa kita melakukan promosi, kita sudah berikan iming-iming karena kita membuat orang itu tertarik melakukan investasi kepada bidang usaha yang demi pembangunan daerah kita sendiri. Akibatnya kita beri iming-iming. Sampai sekarang banyak daerah yang nggak punya ini, nggak punya PIKID, insentif kemudahan investasi daerah. Kalaupun punya, biasanya nggak jelas bidang usahanya. Karena kenapa? Ya karena memang dia nggak butuh proyek strategi daerah, memang dia nggak pernah kepikiran. Lalu kemudian yang menyusun IPRO, membuat IPRO tanpa ada PIKID, pasti IPRO-nya IPRO yang nggak kaitan dengan proyek strategis daerah, karena nggak dikasih iming-iming. Kita tahu bahwa namanya setiap akhir tahun yang namanya perbelanjaan pusat mall, perbelanjaan pasti memberikan bonus all item ini. Pasti kan apa? Karena dia tahu dia sudah cuci gudang. Besok sudah tahun baru isinya adalah barang-barang yang baru. Sehingga akibatnya apa? Diberi ini. Beli dua dapat 4 segala macam. Kenapa? Karena kita memberikan namanya insentif daerah. Sampai sekarang nggak ada daerah yang punya perda insentif ini. Karena kenapa? Karena akibatnya memang nggak punya rancangan dari perda proyek strategis daerah. Karena apa? Yang dipromosikan itu ada proyek-proyek nggak ada kaitannya proyek strategis daerah, sehingga nggak perlu insentif, gitu ya. Lalu kemudian manajemen layaknya perdanya selesaikan, dibuat untuk dalam rangka ketika proyek itu masuk, kemudian dilayaninya dengan jelas. Kenapa? Ini red carpet bagi sektor-sektor IPRO tadi kepada sektor proyek strategis daerah. Itu yang kami lakukan dengan proyek strategis nasional. Kami berikan red carpet dan ada regulasinya. Lalu kemudian ketika bicara IPRO, malah karena itu poin pertama adalah saya bicara strategis. Proyek itu strategis nggak? Baru yang kedua saya bicara materi muatannya, yaitu IPRO project yang kita bedah secara yuridis, teknis, pasar, pemasaran, sosial ekonomi, keuangan sampai tidak lanjut. Jangan bicara IPRO kalau kemudian dia tidak sudah proyek tidak strategis.
Dan saya tidak pernah ketika saya misalnya diminta untuk mengakurasi dari sebuah iPro, akan saya lihat dulu strategis nggak proyeknya. Kalau nggak strategis, saya nggak akan mau membedah dari iPro-nya, karena buat apa juga proyek yang tidak jelas kita bedah capek-capek. Kita lihat dari DED-nya, kita lihat pemasaran yang ngapain proyek yang nggak jelas. Tapi ketika sudah jelas proyeknya ini, strategisnya, nilai strategisnya ada, ya ini adalah ini. Lalu kemudian saya baru mau membedah materi muatannya di proyek itu, atau dari outline dari iPro itu, yuridis, teknis, pasar, pemasaran, gitu ya. Ini kira-kira kalau Bapak Ibu kami lakukan yang namanya promosi dalam rangka pengembangan investasi. Jadi poinnya kami punya 9 kantor cabang. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengikut pengembangan investasi dengan kami ada berbagai macam event yang namanya Indonesia Investment Marketing, ada event exhibitor, ini di 9 cabang, dan BI juga punya, dibantu oleh BI punya 5 di luar negeri, jadi 9 tambah 5 ada 14 akses di luar negeri. Ketika kita bicara sudah iPro-nya sudah ada. Jadi yang kita jual adalah iPro. Pada proyek-proyek itu secara Indonesia Investment Marketing, marketing investasi Indonesia. Langkah-langkahnya strateginya ini. Kita kembangkan namanya pengembangan promosinya adalah dengan cara ini. One on one investor meeting, consultation gitu. Kira-kira ini. Dan ini semuanya yang kita lakukan promosinya kepada proyek-proyek di daerah, berarti proyek investasinya berarti investasi yang inklusif dengan kita. Kemarin kita sudah kena tamparan dengan kasus Rempang yang kemudian terjadi investasi dengan nilai besar dan kemudian masyarakatnya menolak. Itu investasi yang eksklusif yang terjadi. Kenapa? Masyarakatnya tidak kepingin. Dan kita sudah kena tamparan itu, kasus itu. Tragedi Rempang kemarin. Sekarang marilah kita dari daerah yang menyiapkan itu sendiri, sehingga kalau kita kemudian membutuhkan, dan kami membutuhkan sebuah proyek investasi, kita bicara adalah investasi yang inklusif. Yang betul-betul Bapak Ibu butuhkan demi pembangunan Bapak Ibu. Tidak perlu kita mencari sebagai proyek, sebagai instansi pemerintah, kita mengembangkan proyek investasi yang eksklusif. Itu kira-kira Bapak Ibu terima kasih, mudah-mudahan masuk ininya dengan kecepatan penuh maksimal pakai 100 km per jam, kereta api cepat 300 km per jam, Pak. Terima kasih, kembali kepada Pak Moderator.